Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, sobat edukasi dimanapun Anda berada, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita masih diberikan nikmat berupa umur, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga masih merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Namun tanpa terasa, bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pahala yang dilipat gandakan, sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Seharusnya kita perlakukan bulan Ramadan sebagaimana kita memperlakukan kekasih hati kita. Kedatangannya kita nanti-nantikan, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Namun ketika kekasih kita ini meninggalkan kita, kita merasa sedih, kita merasa berat untuk kehilangan. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau berkata, amin, 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 3 kali. Sahabat Abu Hurairah radhiallahu an merasa heran karena tidak biasanya Nabi SAW melakukan hal seperti ini. Ma kunta tasna'u hadza ya Rasulullah. Nabi menjelaskan bahwasanya barusan saja malaikat Jibril turun menjumpai Nabi, kemudian menyampaikan perkara ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh sangat merugi sekali orang yang ketika bulan Ramadan masuk atas dirinya, dia menjumpai bulan Ramadan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi sekali. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, pahala dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni segala dosa. Ketika Ramadan meninggalkan dia, ternyata dosanya belum diampuni, dan ini merupakan kerugian yang sangat luar biasa besar. Kesempatan untuk menghapus dosa 11 bulan sebelumnya menjadi hilang ketika Ramadan meninggalkan kita. Sahabat edukasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Aisyah radhiallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Rasulullah, kalau saya menjumpai malam Lailatul Qadar, apakah yang seharusnya saya baca ya Rasul? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkaulah yang maha pengampun, suka untuk memberikan ampun, maka ampunilah dosaku, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahanku. Inilah bacaan yang diajarkan Nabi. Artinya sebelum kita meminta harta, kita minta kemewahan, kita minta jabatan, kita minta segala hal yang berbau dunia, Nabi mengajarkan, mintalah dulu ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya rizki seorang hamba sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, tapi kadangkala masih tertahan di langit dunia karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak untuk memberikan rizki, tetapi justru seorang hamba itu sendirilah yang menolak rizkinya dengan berbuat maksiat dan menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita layaknya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunda kita, bersih, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa. Sehingga kita ketika menjumpai hari Idul Fitri, Id artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Idul Fitri artinya kita kembali kepada kesucian,
yaitu kita layaknya bayi yang baru dilahirkan ke dunia oleh ibunda kita tanpa dosa. Inilah seharusnya yang menjadi fokus kita di bulan Ramadan ini, yakni mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ketika menjumpai Idul Fitri, kita akan merasa gembira, merayakan, merasa senang hati, karena kebahagiaan seorang muslim sesungguhnya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita melakukan puasa, kita berlapar-lapar, kita merasakan dahaga, susah, tetapi kita merasa gembira, merasa bahagia. Kenapa? Karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengeluarkan zakat, kita bersedekah, beramal, mengeluarkan harta kita berkurang, tetapi kita bahagia. Kenapa? Karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian kita menjadi faham bagaimana seorang sahabat Nabi, Bilal ibnu Rabah, yang dibaringkan di atas pasir yang panas, dicambuki, ditindih batu yang besar, tersiksa, sakit rasanya, tetapi beliau merasa bahagia. Kenapa? Karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci kebahagiaan seorang muslim sesungguhnya, yakni ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebahagiaan hakiki itulah yang akan dia dapatkan. Sahabat edukasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di penghujung bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sangat berharap mudah-mudahan pula akan kembali menjumpai kekasih kita bulan Ramadan di tahun yang akan datang, agar kita bisa meningkatkan kembali amal kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari puasa Ramadan yang terakhir ini. Selamat berbuka, dan insya Allah besok kita akan menjumpai Idul Fitri. Selamat menjumpai Idul Fitri, selamat kembali kepada keberkahan dan juga kefitrohan. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.